Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 40121111061. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah fenologi. Saya akan menjelaskan mengenai teori pemindanaan. Menurut George Bifog menyebutkan, teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya, teori bukan saja sesuatu yang penting tetapi lebih dari itu, karena dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis. Teori tujuan pemindanaan dalam literatur disebutkan berbeda-beda namun secara substansi sama. Teori tujuan pemindanaan tersebut pada umumnya ada 3 teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemindanaan. Yang pertama ada teori retributif atau absolut. Yang kedua ada teori relatif atau tujuan. Yang ketiga ada teori integratif atau gabungan. Profesor Muladi dalam bukunya yang berjudul Lembaga Pidana Bersyarat terbitan alumni Bandung memberikan nama yang berbeda, yaitu teori retributif. Yang kedua ada teori teleologis dan yang ketiga ada teori retributif teleologis yang pada substansinya sama dan dengan teori yang disebutkan sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai teori retributif terlebih dahulu. Teori retributif atau absolut dianggap teori tertua dalam teori tujuan pemindanaan. Teori retributif memandang bahwa pemindanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu tersendiri. Teori retributif mencari dasar pemindanaan dengan memandang masa lampau atau melihat apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Menurut teori ini, pemindanaan diberikan karena dianggap si pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya, sehingga pemindanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan. Oleh karena itu, teori ini dibenarkan secara moral. Menurut Karl O. Christensen mengidentifikasi 5 ciri pokok dari teori retribution. Diambil dari buku yang berjudul Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy. Tujuan pemindanaan hanyalah sebagai pembalasan. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahan moral sebagai salah satu syarat untuk pemindanaan. Pidana harus sesuai dengan kesalahan dengan pelaku. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresaliasi pelaku. Menurut Nigel Walker menjelaskan bahwa ada 2 golongan penganut teori retributif. Yang pertama, ada teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Terus ada teori retributif tidak murni yang mana teori ini masih dipecah menjadi 2 lagi, yaitu penganut teori retributif terbatas atau the limiting retribution yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana. Itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran. Penganut teori retributif distribusi atau retribution in distribution, penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi beratnya sanksi.
Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori ini menjelaskan sebagai berikut, bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, dan keluarganya. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat bahwa setiap ancaman yang merugikan akan diberikan yang imbang yang setimpal. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara kejahatan dan ancaman pidananya. Selanjutnya ada teori relatif atau tujuan. Teori ini berporos pada 3 tujuan utama pemidanaan, yaitu ada preventif, yang kedua ada deterrence, dan yang ketiga ada reformatif. Tujuan preventif pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat. Tujuan deterrence atau menakuti adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibagi lagi dalam 3. Yang pertama ada tujuan yang bersifat individual, yaitu dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali. Yang kedua, tujuan yang bersifat publik, yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan. Yang ketiga, ada tujuan jangka panjang, yaitu agar dapat memelihara keajengan sikap masyarakat terhadap pidana. Adapun tujuan reformatif atau perubahan adalah untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut untuk melakukan kejahatan, agar menjadi takut untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Selanjutnya ada teori relatif. Konsepnya adalah teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana untuk pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Menurut teori ini, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena adanya orang yang melakukan kejahatan, tetapi agar orang yang melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan. Menurut Karl O. Christensen, ada beberapa ciri pokok dari teori relatif. Yang pertama adalah tujuan pemidanaan adalah pencegahan. Yang kedua ada pencegahan bukan sebagai tujuan akhir dari hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya kesenjangan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya ada pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan. Yang terakhir ada pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif. Adapun teori selanjutnya yaitu teori integratif atau gabungan. Teori ini bercorak ganda. Yang pertama ada pemidanaan mengandung karakter retributivis. Sejauhnya pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah. Yang kedua ada karakter relatif, terletak pada tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku si terpidana di kemudian hari. Sehingga dengan konsep gabungan ini, maka teori integratif menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan yang dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik di kemudian hari. Sekian pemaparan materi yang saya bisa jelaskan. Apabila ada terjadinya kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.